Halo semuanya, saya Feryanul Rizky. Selamat datang kembali di video pembelajaran ini tentang struktur data dan pemrograman yang membahas algoritma merge sort dimulai dari konsep dasar sampai implementasi ketiga bahasa pemrograman yaitu C, Java, dan Python. Di video kali ini kita akan lanjutkan pembahasan pseudocode algoritma merge sort tentang fungsi yang akan menjalankan tahapan operasi merge atau operasi penggabungan array yang dijalankan secara rekursif. Bagi teman-teman yang belum tahu, rekursif adalah dasar dari konsep divide and conquer. Contoh dalam kasus ini, ketika kita punya array besar yang akan kita pecah menjadi array kecil, lalu gabung kembali array kecil tersebut menggunakan fungsi merge. Itulah inti dari rekursif. Tentu saja dalam setiap proses rekursif perlu memiliki kondisi terminasi atau kondisi untuk berhenti. Di kasus ini, inilah kondisi terminasinya. Ketika input array A berukuran satu elemen, maka proses rekursif akan dihentikan. Yang kita butuhkan dalam proses rekursif adalah kondisi untuk berhenti. Kita perlu cara untuk memecah masalah menjadi submasalah di saat yang bersamaan. Itulah proses rekursif. Mari kita lanjutkan pembahasan tentang cara kerja fungsi merge. Jadi inilah pseudocode yang kita dapat dari buku CLRS. Mari sama-sama kita perhatikan bagaimana fungsi merge bekerja. Jadi di sini fungsi merge akan mengambil dua input. Pertama, ambil array A. Jadi ini adalah array A, lalu gabung array. Misal ini indeks P. Ini indeks R, lalu ini indeks Q. Jika kita perhatikan baris ini, ketika dilakukan passing value array ke fungsi merge, inputnya adalah array ukuran P sampai R. Lalu dipecah menjadi array indeks P sampai Q, dan Q plus 1 sampai R. Itulah yang dilakukan baris ini. P sampai Q plus 1 sampai R. Setelah itu kita gabungkan dan terus memanggil fungsi merge sort secara rekursif. Di kondisi tertentu, kita mulai menggabungkan array, di mana ketika proses penggabungan array berlangsung, perlu menggabungkan seluruh data dari P sampai R. Kita juga harus tahu di mana letak indeks Q. Jadi pada fungsi merge, kita passing value A, P, Q, dan R. Kita akan bahas proses apa saja yang dikerjakan fungsi merge ini ya teman-teman. Misal, ini adalah array A. P di sini tidak boleh bernilai sama dengan 1. Oke, kita ambil contoh di sini. Misal, kita akan gabungkan kedua array ini. Ini indeks 1, ini indeks 2, indeks 3, indeks 4, indeks 5, 6, 7, 8. Kita akan gabungkan semuanya. Misal, ambil contoh. Kita gabungkan dua array ini. PB atau PB akan sama dengan 3. RB sama dengan 4. Lalu bagaimana dengan QB? Nilai Q akan sama dengan 3 plus 4 dibagi 2 yaitu 7 per 2. Floor-nya sama dengan 3. Nah, kita ambil informasi dari contoh ini untuk kita proses selanjutnya. Pertama, kita punya array P sampai R. Lalu ini indeks Q. Misal P sama dengan 1, R sama dengan 8, dan Q sama dengan 4. Yang setara atau ekuivalen dengan proses penggabungan kedua array ini. Perhatikan sub array ini yang berindeks 1 sampai 4. Lalu sub array ini berindeks 5 sampai 8. Kemudian gabung keduanya. Yang sama seperti contoh ini, yaitu menggabungkan dua sub array ini, oke? Jadi ini adalah sub array pertama dan ini sub array kedua. Elemen sub array kita yaitu 1, 3, 5, 6. Indeks 1, indeks 2, indeks 3, indeks 4. Lalu bagaimana dengan array ini? Kita punya elemen 2, 4, 7, 8 dengan indeksnya 5, 6, 7, 8. Kita akan gabungkan keduanya. Untuk melakukannya, kita lakukan passing value pada fungsi merge. P sama dengan 1, R sama dengan 8, dan Q sama dengan 4. Hal pertama yang akan dihitung adalah N1 dan N2. N1 tak lain dan tak bukan adalah ukuran array ini. N1 sama dengan Q minus P plus 1. Q minus P yaitu 4 akan dikurangi 1, 3 plus 1. Jadi N1 sama dengan 4. Begitu pula N2, ukuran N1 dan N2 tidak selalu sama. Tapi pada kasus ini kebetulan saja ukuran arraynya sama dengan 4. Jadi N1 sama dengan 4, N2 juga sama dengan 4. Baris ini adalah komentar. Selanjutnya kita buat dua array baru. Karena semua nilai ini masih menjadi bagian array A. Kita akan salin semua ini ke dua array baru. Array pertama kita namai L dan array kedua bernama R. Jadi semua nilai ini masih kepunyaan dari array A. Kita akan buat dua array baru yaitu L dan R. Lalu salin tiap elemennya sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh baris ini. Dari 1 sampai N1 yang berarti ambil masing-masing elemen array ini,
lalu salin ke array baru. Inilah yang dilakukan loop atau perulangan ini, yaitu menyalin setiap elemen dan tempatkan ke array baru. 3, 5, 6. Di array R kita punya 2, 4, 7, 8. Perhatikan dua baris ini. Terdapat dua loop atau perulangan. Loop pertama di baris 4 dan 5 akan bertugas menyalin semua data dari P sampai Q ke dalam array baru L. Kemudian loop kedua akan mengambil semua data dari A indeks Q sampai R, lalu menyalinnya ke array R. Jadi kita punya sub array kiri bernama L dan sub array kanan bernama R. Lalu selanjutnya bagaimana? Selanjutnya kita tambah elemen terakhir bernilai tak hingga atau infinity. Inilah tugas dari dua baris ini. Elemen terakhir di kedua array ini kita tambahkan elemen infinity. Kemudian dua baris ini bertugas menginisialisasi I sama dengan 1 dan J sama dengan 1. Dilanjutkan dengan proses loop atau perulangan di 6 baris ini, dimulai dari P sampai R. Sebelumnya kita masih punya array A yang elemennya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang kita akan gabungkan kedua array ini, yaitu L dan R, seperti yang kita bahas sebelumnya. Kita telah menginisialisasi I dan J di sini, lalu increment dan salin semua elemennya. Mengapa kita membuat dua sub array L dan R ini dan menyalin elemen dari array A? Oke, kita akan temukan jawabannya. Jadi pertama-tama kita akan coba temukan elemen terkecil di antara kedua array ini, yaitu 1, lalu salin di sini. I kemudian akan diincrement nilainya. Ketika kita melakukan proses ini, elemen asli kepunyaan array A akan tertimpa. Kemungkinan kita bisa kehilangan data itu. Jadi itulah sebabnya kita copy atau salin data asli yang ada di array A ke dalam dua sub array baru, yaitu L dan R. Gabungkan keduanya secara cermat dan hati-hati. Oke, sekarang kita fokus kembali pada loop ini. Mulai dari P sampai R dari 1 sampai 8. Dimana jika elemen kiri LI kurang dari sama dengan RJ, jika LI ini kurang dari sama dengan RJ, maka ambil elemen terkecil dan letakkan di sini. Selanjutnya AK. K sama dengan P sampai R, yang artinya dari P sampai R untuk setiap elemen, kita cari elemen terkecil di antara kedua array ini lalu salin. Karena elemen kiri lebih kecil, maka increment I. Sebaliknya jika tidak, increment J. Jadi cara kerja pada baris ini sama persis dengan apa yang sudah kita bahas di video sebelumnya, ketika melakukan increment I, increment J, dan salin elemen terkecil ke array baru. Saya harap teman-teman sekalian bisa memahaminya. Demikian dulu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Di video selanjutnya kita akan menyimpulkan semua bahasan terkait pseudocode agar sama-sama bisa kita tarik ringkasan yang mempermudah kita untuk mengingat setiap stepnya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.